Ya, halo semua, perkenalkan nama saya Janato Rizky Admiralda dari kelas 1C Manajemen Pemasaran, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat atau mempresentasikan beberapa komponen yang ada dalam dasar manajemen, yaitu actuating dan juga controlling. Ya, untuk actuating terdapat beberapa poin, yaitu sebagai berikut. Nah, dalam actuating terdapat 4 poin, yaitu pengertian actuating, tujuan actuating, fungsi actuating, dan juga macam actuating. Dan yang komponen kedua yaitu controlling. Dalam controlling terdapat 3 poin, yaitu pengertian controlling, tujuan controlling, dan juga jenis controlling. Baik, kita langsung masuk saja ke komponen yang pertama, yaitu actuating. Poin pertama actuating yaitu actuating means atau pengertian actuating. Actuating apa sih itu actuating? Oke, jadi saya juga baru pertama kali mendengar karena saya juga mahasiswa baru di manajemen pemasaran. Jadi setelah saya ke perpustakaan membaca buku dan juga melihat dari sumber e-book gitu, terdapat pengertian actuating sebagai mencakup pengarahan dan juga pelaksanaan. Actuating dapat diartikan sebagai pelaksanaan untuk menjalankan menggerakkan anggota dan mendorong, yang merupakan upaya untuk mewujudkan rencana menjadi realisasi melalui beberapa pengarahan agar anggota dapat melaksanakan pekerjaannya secara optimal sesuai peran, tugas, dan juga kewajiban masing-masing. Oke, poin berikutnya yaitu ada actuating purpose atau tujuan dari actuating. Oke, dalam actuating purpose yang poin pertama yaitu menjamin kontinuitas perusahaan. Perencanaan dijadikan pedoman normatif dalam pencapaian tujuan. Jadi dalam perencanaan ini actuating sangat penting untuk sebagai landasan dari perencanaan. Jadi semua akan berjalan dengan optimal karena ada konsistensi dan prinsip yang jelas. Oke, poin yang kedua ada membudayakan prosedur standar. Prosedur standar harus dilaksanakan secara detail dan berulang hingga menjadi kebiasaan. Dengan begitu, sistem akan berjalan otomatis dan membudaya dalam organisasi atau perusahaan. Poin yang terakhir ada menghindari kemungkinan yang tidak berarti. Kemungkinan adalah kondisi di mana para anggota atau karyawan tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Dengan adanya pengarahan, dapat membantu karyawan menjadi lebih disiplin dan juga meminimalisir kemungkinan yang ada. Poin berikutnya ada actuating function atau fungsi dari actuating. Fungsi actuating merupakan usaha untuk menciptakan kerjasama di antara anggota pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dan poin terakhir untuk di actuating yaitu macam-macam actuating atau actuating various type. Yang pertama ada coordinating. Koordinasi terdapat suatu komunikasi atau kesesuaian dari berbagai kepentingan dan perbedaan kepentingan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Poin yang kedua ada motivating. Memberi motivasi kepada anggota merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen. Dengan memberikan fasilitas yang baik dengan gaji yang cukup, maka para anggota akan menjadi semangat dalam bekerja. Jadi sebagai atasan kita harus memperhatikan fasilitas dan juga gaji. Oke, poin yang ketiga ada communicating. Komunikasi antara para pimpinan dan karyawan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan menjadikan komunikasi yang baik, maka akan menimbulkan suasana kerja yang kondusif di perusahaan. Jadi kita sebagai atasan dan bawahan harus menjaga komunikasi sesama keluarga perusahaan. Baik, poin yang terakhir ada commanding.
Dalam memberi perintah pun, atasan tidak boleh semena-mena kepada anggotanya. Harus memperhatikan langkah-langkah dan risiko perintah yang akan diberikan. Karena setiap keputusan dan langkah yang akan diberikan pasti akan memberi pengaruh kepada perusahaan maupun anggota. Oke, actuating sudah beres, masuk ke komponen berikutnya, yaitu controlling. Pengertian controlling adalah aktivitas memeriksa arah yang diambil dan mengevaluasi hasil yang sudah dihasilkan atau penyimpangan dari perencanaan sebelumnya. Jadi dalam controlling ini kita memeriksa hasil atau perencanaan yang akan dilakukan apakah sudah benar ataupun menyimpang. Oke, lanjut ke tujuan dari controlling atau controlling purpose. Controlling bertujuan untuk menetapkan standar kerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, menentukan apakah terdapat penyimpangan, dan mengukur penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan. Jadi jikalau ada penyimpangan atau tidak sesuai, kita harus mencari tindakan untuk memperbaiki hal yang tidak sesuai tersebut. Baik, yang ketiga atau yang terakhir ada controlling type atau jenis controlling. Yang pertama ada sistem pengendalian umpan balik. Sistem pengendalian umpan balik terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, proses operasi yang mengelola masukan menjadi keluaran. Yang kedua, ada karakteristik proses yang merupakan subjek pengendalian. Yang ketiga, ada sistem pengukuran yang menentukan kondisi di mana kondisi yang diperhatikan adalah karakteristiknya. Dan yang keempat, ada serangkaian standar atau kriteria di mana kondisi proses yang diukur dengan standar atau kriteria yang selanjutnya diadakan evaluasi. Yang terakhir, yang kelima, pengatur yang fungsinya untuk membandingkan standar karakteristik proses dengan standar yang mengambilkan tindakan untuk adaptasi proses apabila perbandingan tersebut menunjukkan terjadinya penyimpangan proses dari rencana yang telah ditetapkan. Untuk jenis controlling yang kedua ada sistem pengendalian umpan maju. Nah, adanya sistem pengendalian umpan maju dengan maksud untuk bertindak secara langsung pada permasalahan tersebut, mencoba mencegah sebelum penyimpangan ini terjadi. Dan komponen-komponen dari umpan maju juga sama seperti pengendalian umpan balik. Terima kasih. Saya kira cukup sampai sini. Jika teman-teman ada yang ingin menambahkan, silahkan berkomentar. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.